Sahabat-sahabat jamaah kajian Sabtu Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang ketiga yaitu diistilahkan dengan ma ba'dal wiladah, yaitu kondisi di mana anak sudah lahir ke alam dunia, sudah terlahir dan keluar dari rahim ibunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dilanjutkan kembali tarbiyah, dilanjutkan pendidikan anak tersebut. Dan inilah yang akan kita bahas, yang menjadi tema kita, bagaimana kita mencoba untuk menggali nilai-nilai dari Al-Quran berkaitan dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhasil mendidik anaknya menjadi sosok Ismail, sosok yang taat, sosok yang soleh, sosok yang menjadi tauladan untuk anak-anak di seluruh dunia dari setiap generasinya, yang kita harapkan tahapan-tahapan dan proses-proses tersebut mampu kita wujudkan, mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabat kajian Sabtu Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita Ismail menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang pertama yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini direkam di dalam surat As-Saffat ayat 100, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku generasi ataupun keturunan-keturunan yang soleh. Atau bisa juga kita menggunakan doa yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan kita dan juga pasangan-pasangan kita menjadi penyejuk mata, sesuatu yang tatkala kita pandang itu menjadikan hati tentram, menjadikan hati tenang, ridho, dan juga puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan menjadi imam untuk orang-orang yang bertakwa. Doa seperti ini sesungguhnya juga bisa kita lakukan tatkala anak masih dalam kandungan ibunya. Kita bisa berdoa setiap malam, setiap selesai sholat, setiap waktu, supaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita anak-anak yang soleh. Begitu anak lahir, maka mestinya doa ini semakin kencang. Doa ini semakin dikuatkan tekadnya, karena doa ini adalah merupakan satu kekuatan yang akan mendorong seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan tujuannya. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan anak yang soleh, keturunan-keturunan yang baik, maka ini akan menjadi pendorong kita untuk mewujudkan dalam bentuk nyata dengan pendidikan-pendidikan yang sudah digariskan di dalam Al-Quran, yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita lebih yakin lagi, kita lebih bersemangat lagi untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak kita. Sekalipun juga tatkala kita mendapati ternyata begitu terlahir anak kita tumbuh kembang, walaupun kita sudah berusaha untuk memberikan pendidikan-pendidikan yang terbaik, tapi ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ya, ataupun kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita jangan sampai lepas berdoa. Tetap kita doakan, tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita tersebut menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, dan Allah tentu tidak akan menyia-nyiakan doa seorang hambanya yang ikhlas tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi. Saya banyak menyaksikan bagaimana seorang orang tua, seorang ibu, seorang ayah yang terus-menerus mendoakan anaknya, walaupun dia menyaksikan anaknya tersebut belum sesuai dengan harapannya, tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi. Orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kemudian terjadi perubahan besar pada diri seorang anak. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari perbuatannya yang menyimpang, yang pada akhirnya dia bertobat, yang pada akhirnya dia memperbaiki itu semua, dan dia tumbuh menjadi generasi yang baik, menjadi anak yang soleh,
ataupun solihah sesuai dengan harapan orang tuanya tersebut. Jadi jangan pernah meremehkan doa, jangan pernah melihat hasil dari doa kita kemudian kita berputus asa. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya yang beriman. Sekali lagi, doakan anak kita, minta kepada Allah, Allah yang mampu membolak-balikkan hati seseorang, dan insya Allah kita yakin Allah pasti akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu selain tentu berdoa sebagaimana tadi langkah yang pertama, yang kedua adalah menanamkan ketauhidan dan juga sekaligus menjauhi kemusyrikan. Di dalam suatu teori ilmu bahwa untuk memahami sesuatu salah satu caranya adalah dengan memahami kebalikannya. Inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menanamkan ketauhidan kepada anaknya dengan cara memahamkan kebalikannya, yaitu menjauhkan yang namanya segala bentuk kemusyrikan. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-35, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan waznubni wa baniya an na'budal asnam. Dan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabb, ya Allah, ij'al hadzal balada aminan, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah menjadi negeri yang aman, waznubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan juga anak-anakku untuk menyembah al-asnam, menyembah berhala, menyembah patung. Artinya dalam menanamkan tauhid juga harus seimbang untuk memahamkan apa yang dimaksud dengan musyrik. Jangan sampai menanamkan tauhid tetapi abai dari kesyirikan, sehingga kadang bisa jadi tidak sadar dia melakukan kemusyrikan tersebut. Sama seperti kita mengajarkan yang namanya kebaikan juga harus dipahamkan tentang keburukan, supaya nanti anak paham terkait dengan keburukan-keburukan yang harus dia jauhi. Dan langkah ini jugalah yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim dalam menasihati anaknya yang direkam oleh Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-13. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka menasihati anaknya tersebut, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman yang besar. Sahabat-sahabat kajian Sabtu Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang syirik itu sendiri bukan hanya terbatas penyembahan terhadap berhala, tetapi syirik itu berkembang dengan seiring perkembangan dengan zaman. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Qatifah. Artinya, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Maksudnya apa? Orang bisa jadi tidak menyembah berhala. Orang bisa jadi tidak menyembah patung. Tetapi bisa jadi dia menjadikan dinarnya, dirhamnya, gaya pakainya menjadi ilah, menjadi Tuhan. Bukan artinya dinar, dirham, rupiah, dolar, kemudian modal pakaian disembah, dia sujud di hadapannya. Bukan seperti itu. Tetapi tatkala dia lebih mengedepankan dinarnya, lebih mengutamakan, mengejar dirhamnya, rupiahnya, dolarnya, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya dia sudah menjadi hamba dinar, dia menjadi hamba rupiah, dia menjadi hamba dolar, dia menjadi hamba pakaian. Yang dia dewa-dewakan adalah pakaian, yang dia lebih pentingkan adalah pakaiannya. Di sementara dia lupa kewajibannya untuk menutup aurat, dia lupa kewajibannya untuk menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka walaupun dia terlihat tidak pernah menyembah patung, terlihat tidak pernah menyembah berhala, hakikatnya dia telah berbuat syirik. Karena apa? Untuk mengejar itu semua ambisinya, dia mengorbankan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, tanamkan ketauhidan sejak dini, kenalkan bentuk-bentuk kemusyrikan yang semakin berkembang. Teknologi bisa menjadi faktor kemusyrikan. Kemudian perkembangan yang lainnya juga bisa menjadi faktor kemusyrikan. Kenalkan hal tersebut. Ajarkan kepada anak supaya mereka tidak salah langkah, tidak salah pilih, tidak salah menetapkan. Sehingga ketauhidannya senantiasa terjaga. Dan inilah yang akan menjadi cikal bakal dia tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang soleh ataupun soleha di tengah perkembangan zaman, di tengah arus informasi yang sulit dan mustahil untuk bisa dibatasi ataupun bisa ditutupi. Maka anak kita akan senantiasa terjaga. Virus-virus itu tidak akan mampu menembus karena sudah dibentengi dengan ketauhidan, sudah dibentengi dengan pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul Islam, bagaimana pemahamannya terhadap Allah, pemahamannya terhadap Rasul, pemahamannya terhadap Islam yang itu kompleks, lengkap, maka ini akan menjadi kokoh, tidak akan mampu begitu saja ditumbangkan oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran dari luar yang ini juga harus senantiasa kita jaga, jangan sampai ini mempengaruhi pemikiran anak, mempengaruhi ketauhidannya, mempengaruhi pemahamannya terhadap Islam. Karena hari ini ada orang Islam yang belajar Islam bukan kepada ahlinya, bukan kepada ulama, tetapi kepada mereka-mereka yang non-muslim, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan informasi terkait dengan Islam ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sahabat-sahabat jamaah kajian Sabtu Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian langkah yang ketiga yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam rangka tarbiyah kepada Nabi Ismail, yaitu memilihkan lingkungan yang tepat untuk tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang soleh. Di dalam Al-Quran lanjutan di surat Ibrahim ayat yang ke-37, Nabi Ibrahim alaihissalam masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku menempatkan keluargaku di suatu lembah yang tidak memiliki tanaman di sisi rumahmu yang mulia, yaitu Masjidil Haram. Sahabat-sahabat kajian Sabtu Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Ismail dan juga beserta ibunda Siti Hajar di Baitul Haram ataupun di Masjidil Haram, suatu tempat yang mulia. Ini menjadi suatu isyarat bahwa jika ingin mendapatkan ataupun memiliki seorang anak yang soleh dan soleha, maka pilihkanlah lingkungan yang dekat dengan masjid. Pilihkan lingkungan yang betul-betul kondusif untuk tumbuh karakter anak yang baik. Rasulullah menegaskan di dalam sebuah hadisnya, al-jar qabla dar. Perhatikan tetangga sebelum membangun rumah, sebelum memilih tempat tinggal. Pilihkan tetangga-tetangga yang baik. Pilihkan rumah yang tempat tinggal yang dekat dengan masjid supaya akses anak untuk pergi ke masjid, akses anak untuk mengenal masjid lebih mudah. Jangan sampai kita memilih tempat tinggal yang jauh dari masjid, yang kadangkala ini menjadi alasan kita, ayahnya ataupun ibunya sulit untuk bisa mengajak anaknya ke masjid. Maka lingkungan yang baik, lingkungan yang dekat dengan masjid, lingkungan yang sesungguhnya ini adalah merupakan tradisi para ulama salaf dalam mendidik anak-anaknya. Dulu ada istilah kutab. Kutab ini adalah semacam lembaga pendidikan dasar yang diajarkan di sana adalah Al-Quran, diajarkan iman, diajarkan ilmu, ya. Di mana lingkungan pendidikan ini dilakukan di masjid, sehingga secara tidak langsung anak yang belajar di kutab, anak yang belajar diajarkan Al-Quran, dia akan terbiasa dengan lingkungan masjid. Dia akan terbiasa dengan suasana masjid, sehingga hatinya akan terpaut dengan masjid. Hatinya akan senantiasa merindukan masjid. Ya, dan inilah generasi yang nanti kata Allah di dalam hadis Rasulullah SAW, ini adalah generasi yang nanti akan dinaungi oleh Allah
yauma la zilla illa zilluhu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa tertambat merindukan masjid.